Perjuangan itu tidak akan berarti tanpa kendaraan. Betul. Kendaraan dalam artian partai. Betul. Bagaimana itu, Mas? Ya, kendaraan ya alhamdulillah kalau saat ini sudah ada ya. Sudah ada ya? Sudah ada. Tapi dengar-dengar sejumlah partai justru mendekati Anda. Jelas itu, karena memang pasti mereka mengukur popularitas, akseptabilitas, elektabilitas sejauh mana kan begitu. Sehingga memang partai-partai ini ya menginginkan begitu untuk saya berjuang bersama partai mereka. Jumpa lagi dalam acara podcast Ainyu Serpong. Kali ini kita akan bertemu tamu istimewa, seorang tunanetra tetapi punya cita-cita yang luhur, ingin menjadi wakil rakyat. Ini luar biasa. Untuk meraih cita-cita tersebut sekarang sudah dipersiapkan sangat matang. Bahkan partai yang mengusungnya berebut. Nah, sekarang dia tinggal memilih dia akan memakai partai apa. Sekarang sang pejuang ini sudah ada di samping kiri saya. Namanya Fajri. Benar, Bang. Selamat datang. Selamat datang, Bang. Selamat malam. Selamat malam. Nah, Mas Fajri. Ya, siap, Bang. Ini Anda ini kan menurut saya sangat istimewa banget. Alhamdulillah, Bang. Artinya kita ini yang normal ya kan biasa aja, standar lah ya. Tetapi di balik kekurangan ini justru menjadikan sebuah motivasi. Siap, Bang. Motivasi untuk menjadi wakil rakyat. Siap. Gimana ceritanya tuh? Iya, jadi memang berawal dari perjuangan di lapangan ya, Bang. Iya. Saya banyak menemukan keliling di beberapa tempat di Banten ini ataupun di DKI Jakarta ini, teman-teman banyak beraspirasi bahwa kita selalu dijadikan objek, dijadikan bahan untuk pencarian keuntungan saja bagi segelintir orang, segelintir pihak, segelintir kelompok, sehingga menyampaikan kepada saya, tolong perjuangkan kami akan mendukung di legislatif gitu. Sehingga itulah yang menjadi dasar saya percaya diri dan juga saya memiliki bekal ilmu politik yang insya Allah mumpuni, Bang. Mumpuni. Tapi kan untuk berjuang kan tidak mesti harus lewat legislatif. Betul. Artinya banyak organisasi lain. Betul, Bang. Saya udah berjuang di organisasi, Bang. Sudah. Bahkan tidak hanya satu itu. Nah, secara nasional, tingkat di universitas itu saya sudah berjuang, tetapi saya masih merasa kurang. Karena apabila kita ingin merubah suatu kebijakan, regulasi dan segala dan lain banyak halnya, kita harus masuk untuk di sektor pembuat kebijakannya, Bang. Membuat kebijakan. Betul. Ya. Nah, di situ kan ada legislatif yang memang penyusunan legislasinya ada di sana. Jadi Anda harus betul-betul masuk pada kondisi yang bisa melakukan perubahan. Betul, Bang. Ya, bukannya di organisasi tidak bisa merubah, tetapi bagaimana arahnya membuat kebijakan. Betul. Tapi Anda sendiri rasakan bagaimana respon pemerintah terhadap disabilitas di Indonesia ini? Oke. Respon pemerintah dari presiden itu sangat bagus. Undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah itu sudah sangat mendukung. Tetapi implementasi di jajaran bawah ini harus ada kontrol, Bang. Ada kontrol. Harus ada kontrol. Karena selama ini mereka hanya melaksanakan kebijakan saja. Tidak melakukan proses apakah sudah tercapai tujuan dari kebijakan ini atau belum. Mas Fajri, ya. Dengar-dengar memang Anda ini sejak kecil senang dengan berita politik. Betul, Bang. Saya Gimana suka sekali. Kok senangnya berita politik bukan berita hiburan gitu? Buat saya justru berita politik itu, debat dan diskusi adalah hiburan, Bang. Oh, justru hiburan? Buat saya hiburan. Itu adalah seni buat saya. Seni bagaimana menata negara
untuk menuju suatu kesejahteraan bagi masyarakat atau bagi warga negaranya, tidak terkecuali disabilitas gitu ya. Sehingga memang dari dulu setelah saya jadi tunanetra pun saya sangat suka, bahkan lebih intens daripada biasanya mendengar radio, televisi, itu isinya semua berita politik. Sehingga saya banyak belajar dari sana, dan di saat kuliah saya nggak pernah nyatet, nggak pernah untuk meminta apapun, buku nggak pernah saya ingin beli, dari bagaimana up to date dari sosial media saja, Bang. Oke. Tapi saat kuliah kemudian Anda memilih jurusan politik. Betul. Terus gimana kok memilih politik gitu ya? Atau memang tekad Anda bahwa saya harus lewat jalur politik? Tekad saya sudah bulat, dan memang saya memilih untuk program studi saya yang saya suka, yaitu ilmu politik. Ilmu politik. Ya, walaupun di sana sini bilang mau jadi apa kamu nanti gitu ya. Bahkan sempat yang mempertanyakan. Kaprodi saya pun mempertanyakan, yakin ini, nggak mau pindah, yakin gitu. Yakin gitu. Ya. Karena melihat kondisi Anda, tapi kok memilihnya yang berkaitan dengan publik. Betul, betul. Tetapi justru di situ kekuatannya. Artinya Anda memiliki tekad, kemudian Anda seperti yang saya katakan tadi, bahwa Anda ini istimewa dibanding pada umumnya. Nah, boleh jadi ini untuk pertama kalinya barangkali Anda tunanetra yang berobsesi menjadi wakil rakyat. Betul. Oke. Jadi untuk obsesi dengan latar belakang keilmuan itu baru saya, Bang. Baru saya. Di Indonesia ini, bahkan di dunia. Oh, iya. Iya. Dulu memang sudah ada Presiden Amerika yang ke-32, Franklin Delano, dan juga kita punya Gus Dur ya dulu ya. Gus Dur. Nah, tetapi sekali lagi itu tergerus dengan zaman sekarang gitu ya, Bang. Sehingga memang dianggap masih tabu, masih dianggap wah punya kekurangan nih, bisa apa? Gitu. Bisa apa? Nah, sehingga dari situlah sekarang sudah pada mengetahui, informasi sudah sangat bisa diakses. Pernyataan-pernyataan seperti itu orang bisa memikir seribu kali lagi untuk berbicara, bisa apa kamu? Bisa apa kamu? Nah, tapi memang yang menarik memilih profesi untuk menjadi politikus. Kalau tunanetra jadi penyanyi udah hal biasa. Hal biasa. Hal biasa itu, iya. Nah, tentu kan untuk mencapai cita-cita ini harus ada perjuangan, harus ada langkah. Betul, Bang. Apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan memperkuat konsolidasi akar rumput basis suara saya. Saya persiapkan teman-teman baik itu disabilitas dan non-disabilitas dan keluarga besarnya, Bang. Jadi kantong-kantong suara terus saya perkuat dari dahulu. Saya sebenarnya beberapa tahun yang lalu itu kurang pede juga. Kurang pede? Sempat kurang pede Kenapa? karena saya merasa saya masih banyak kurang ilmu. Tapi dengan begitu banyaknya doa, termasuk orang tua mereka, itu membuat saya percaya diri. Nah, ini tentu perjuangan itu tidak akan berarti tanpa kendaraan. Betul. Kendaraan dalam artian partai. Betul. Bagaimana itu, Mas? Ya, kendaraan ya alhamdulillah kalau saat ini sudah ada ya. Sudah ada ya. Sudah ada. Tapi dengar-dengar sejumlah partai justru mendekati Anda. Jelas itu, karena memang pasti mereka mengukur popularitas, akseptabilitas, elektabilitas sejauh mana kan begitu. Sehingga memang partai-partai ini ya menginginkan begitu untuk saya berjuang bersama partai mereka. Oke. Tapi tentu kan kalau Anda yang dipinang berarti kan Anda punya kriteria. Iya. Terbalik kalau Anda yang meminang gitu. Betul. Nah, apa kriteria Anda? Kriteria saya, ya saya tidak ingin nanti ketika saya jadi diintervensi terlalu banyak dengan partai. Saya ingin memperjuangkan teman-teman saya, bukan memperjuangkan kelompok partai saya. Oke. Itu yang harus saya hitam di atas putih dengan partai yang meminang saya. Yang meminang itu persyaratan. Betul. Tidak bisa ditolerir. Betul. Itu ya. Tapi yang menarik, kalau Anda maju, ini kira-kira Anda akan berangkat dari daerah pemilihan mana? Tangerang Raya, Bang. Insya Allah Tangerang Raya. Iya.
Oh ya, karena memang domisilinya di Betul, Tangerang Raya. betul Bang. Nah, kira-kira kalau Tangerang Raya itu butuh berapa suara? 30.000 Bang. 30.000. Untuk DPR RI. Sejauh mana keyakinan Anda untuk meraih 30.000 itu? 98% insya Allah saya yakin Bang. 98%. Betul. Pemirsa, 98%. Luar biasa. Sekarang saya ingin tanya Fajri. Ya. Keyakinan itu didasari atas apa, Mas? Atas doa semua teman-teman dan orang tua teman-teman Bang. Oke. Dan Anda sudah bergerakan selama ini, artinya bukan sekedar bukan hanya sekedar berdoa, betul. Di tingkat wacana. Betul, tidak hanya tingkat wacana, tidak hanya sekedar doa, tapi ikhtiar dan segala sesuatu kita persiapkan. Lalu bagaimana seandainya ada yang bertanya, dengan keterbatasan ini mampukah Anda? Saya kasih CV saja Bang, baca. CV? Betul. CV-nya udah panjang? Ya Alhamdulillah Bang. Sudah panjang. Gitu. Ya. Jadi, tapi aku lihat tadi Mas Fajri ini, Mas apa Kang nih? Ya apa saja lah. Apa saja. Enggak. Karena saya lihat itu menerima telepon lancar-lancar aja. Lancar Bang. Iya, luar biasa. Iya. Anda bisa nelpon sendiri? Bisa Bang, bisa nelpon sendiri. Jadi memang kita misalkan ini ada, coba kita tunjukkan sebentar nih ya. Ini ada suaranya Bang. Ada suaranya? Iya, ada suaranya. Saya gelapkan memang ya layarnya, tetapi karena memang saya mengandalkan suara. Coba saya terangin. Oke. Nah, ini kan sudah. Misalnya Anda mau mengetik ya? Mengetik saya di WA ya. Ini luar biasa pemirsa. Bisa mengetik. Oke. Nah ini teman saya Rida. Rida. Betul. Oke. Sama. Oke, benar. Spasi. Sama-sama. Kan dia mengucapkan terima kasih tadi ya. Oke, saya kirim sudah selesai. Luar biasa. Tapi kalau untuk memilih nama itu kan banyak nama. Oh iya, kita bisa cari namanya ataupun karena dia sudah ada chatnya, bisa juga kita cari. Misalkan kita cari Alfrida. Oke. Nih. Sip. Ya, benar. Ya. Gitu. Oh ya, kembali ke soal politik. Saya ingin dengar pandangan Anda tentang perpolitikan di negeri ini seperti apa sih? Perpolitikan di negeri ini sekarang ini masih, walaupun di atas sudah bersatu ya istilahnya, yang kecebong, yang kampret gitu ya Bang ya. Tetapi di akar rumput masih terkotak-kotak, masih terpecah. Sehingga memang dibutuhkan pemersatu bangsa, ada tokoh untuk menjelang 2024 ini yang bisa menyatukan. Ya itulah ketika kita melakukan namanya demokrasi ini, sistemnya presidensial gitu ya. Yang harus berkoalisi ya tentu tidak bisa kita hindarin untuk namanya berbeda pendapat, berbeda pilihan dan lain-lain ya. Tetapi itu tadi, elit-elit politik harus mencontohkan kepada masyarakat konstituennya bahwa mereka tidak mempertontonkan bagaimana yang bisa memicu di akar rumput ini berselisih begitu Bang. Jadi harus bisa mencontohkan, kalau bisa berangkulan tangan begitu ya, bergandengan tangan. Berbeda boleh, tapi ketika itu selesai gitu ya. Betul. Gitu. Nah, kemudian ini kan masuk wilayah politik itu kan berbiaya tinggi. Betul. Nah, gimana Anda mengatasi soal biaya? Oke. Untuk mengatasi biaya itu tadi, saya memiliki konstituen itu ya cukup bisa menjadi sponsor gitu ya Bang ya. Jadi saya tidak merasa takut untuk
kalah bersaing dengan calon-calon lain nantinya. Gitu. Buat saya nanti, saya biasa itu door to door Bang dengan mereka-mereka. Door to door. Ya. Jadi sudah personal itu sudah sangat-sangat akrab gitu ya. Personal. Betul. Ketika pendekatan personal yang didahulukan luar biasa dampaknya ya. Tapi Mas Fajar ini calonnya sudah ini gimana pendamping hidup? Belum ada Bang. Oh belum ada. Ini pasti sudah ada nih. Kalau calon sudah ada, mungkin sudah belum untuk menuju ke sana. Ya doakan saja tahun ini Bang. Doakan tahun ini. Doakan tahun ini. Nah, nanti kan insya Allah jadi amin, wakil rakyat kan ada pendampingnya. Betul, harus ada pendamping. Iya, insya Allah Bang. Jadi diselesaikan dulu pendamping. Oke, amin. Amin. Insya Allah Bang. Oke. Terus kemudian kalau Anda mengatasi rasa tidak pede itu seperti apa? Saya biasa itu kalau mengatasi ketidakpercayaan diri, saya ingat teman-teman Bang. Ingat teman-teman. Ingat teman-teman? Iya. Maksudnya? Jadi apa yang dirasakan teman-teman itulah yang membangkitkan saya merasa percaya diri lagi. Percaya diri. Betul. Saya ada karena teman saya membutuhkan. Saya ada karena teman membutuhkan. Betul. Kalau boleh saya tahu, Anda punya data berapa banyak disabilitas tunanetra di 3 Indonesia? 3 jutaan. Betul Bang. Cukup banyak. Betul. Cukup banyak. Ini data masih terus bergerak ya Bang? Terus bergerak. Betul. Ya. Jadi nanti setelah terpilih kira-kira kan seringkali gini. Ya. Kalau di eksekutif 100 hari pertama dia akan melakukan apa? Oh iya. Saya akan banyak bersuara terlebih dahulu Bang. Ya, kepada satu internal kendaraan saya. Oke. Saya akan membuat tenaga ahli saya semuanya disabilitas. Semua disabilitas. Betul. Jadi sesuai dengan latar belakang keilmuan mereka. Iya. Ya, jadi yang bukan nanti yang dipandang bukan kekurangan mereka ataupun kedisabilitas mereka, tapi keilmuan mereka. Iya. Yang tidak kalah dengan TA-TA ataupun para orang yang duduk di legislasi sana nanti. Itu 100 hari kerja saya nanti, dan saya banyak akan bersuara karena itulah fungsinya saya ada di sana nanti. Ya. Tahun 2024 adalah tahun politik. Betul. Sekarang ini tinggal setahun setengah lagi ya. Betul. Istilahnya ini riak-riak politik sudah mulai terasa. Betul. Nah kira-kira kalau menurut analisa Anda pertarungan ini kan nanti akan muncul pemain-pemain baru sepertinya. Betul. Sudah muncul beberapa nama dan memang wajah-wajah baru selain satu orang, nggak usah kita sebutkan namanya. Betul. Tapi menurut Anda seperti apa kira-kira pertarungannya ke depan? Iya, dengan beredarnya calon-calon sekarang juga menjelang 2024. Pertarungannya semakin menarik ya, semakin dinamis. Jadi politik untuk saparinya semakin gencar, tokoh-tokoh dan tapi menurut saya tetap kendali itu tidak bisa terlepaskan dari sesepuh-sesepuh politik kita ya. Sesepuh politik. Iya, karena budaya kita tetap ada kulonuannya Bang. Kalau sesepuh politik itu apa bisa saya bilang kingmaker-nya? Ya bisa jadi gitu Bang. Gitu, ya. Kingmaker, jadi tetap ada di balik ini siapa? Pasti. Gak bisa kita terlepas dari budaya di Indonesia ini. Iya. Tetapi kan persoalan politik di Indonesia ini kan biayanya terlalu mahal. Betul. Sehingga ini yang susah untuk dikendalikan. Betul. Dan berdampak misalnya pergerakan KPK yang semakin gencar gitu. Betul. Nah, Anda punya pandangan supaya ini tidak perlu terjadi. Betul. Ya, pandangan saya tetap bahwa kontrol. Karena kemarin saya dengar juga KPU sudah menyampaikan anggaran ya, 70 sekian triliun ya. Jadi memang anggaran dengan besar seperti ini, pesta politik nanti kita selenggarakan, ya tentu bahwa sekali lagi kalau misalkan ingin adanya pengawasan agar ini tidak lari kemana-mana dan sesuai dengan apa yang kita ingin lakukan, ya sudah pasti kontrol Bang. Mas Fajri, sebelum kita tutup podcast ini, barangkali ada yang ingin disampaikan yang berkaitan dengan
dunia politik. Oke. Silakan. Oke. Ya, mengenai politik, saya ingin menyampaikan bahwa kami disabilitas, kalau mau ditotalkan ada 30 juta jiwa. Jadi jangan untuk menyampingkan suara kami, karena kami di Indonesia ini bisa, kalau kami mau berdiri, membuat partai sendiri, legislatif kami kuasai. Tetapi garis bawah yang ingin saya sampaikan bahwa tolong untuk lihat kami, hargai kami, hak politik kami ada, kami bisa dipilih dan memilih, sehingga ke depan kami pun bisa menjadi kontestan politik di 2024. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Mas Fajri. Ya. Ini luar biasa, sudah kita mendengar apa yang akan dilakukan seandainya terpilih sebagai wakil rakyat. Ya. Tentu wakil rakyat yang istimewa, karena dia akan mewakili rekan-rekan kita yang tunanetra. Kita berharap ini mendapat dukungan real dari akar rumput. Oke, Bang, siap. Kapan-kapan nanti kita berbincang di basis suara saya nanti, Bang. Wah, itu menarik. Nah, kita bisa ketemu seperti apa. Betul. Nah, dan Mas Fajri ini untuk menggapai cita-cita sudah lama bergeraknya. Betul. Jadi bukan instan ya, Mas Fajri. Betul, Bang, betul. Sehingga tadi dengan pertanyaan bahwa politik itu berbiaya mahal, ya mudah-mudahan dengan pendekatan personal itu bisa dieliminir ya. Betul, Bang. Betul ya. Betul. Pemirsa, kita sudah berbicara dengan Mas Fajri, luar biasa, meskipun dengan kekurangan yang ada, tetapi saya mengistilahkan bahwa ini adalah keistimewaan dia akan memperjuangkan rekan-rekan melalui wakil rakyat. Kita berharap cita-cita ini bisa terwujud. Amin, amin, insyaallah. Terima kasih. Siap, terima kasih, Bang. Sampai jumpa.